Halo, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi dalam ibadah online GKI Kutisari bersama Kak Hendra dan Kak Marini. Oke, sama-sama mari kita puji nama Tuhan. Siapkan hati kita masing-masing, tidak boleh main-main. Nah, mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Oke Kak, ayo. Siap. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita mengawali ibadah minggu ini. Oke, ayo lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat tuntunan-Mu sepanjang kehidupan kami di dalam seminggu yang lalu. Kasih-Mu begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami semua akan mengawali ibadah online anak ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau tuntun kami dari awal hingga akhir ibadah kali ini. Biarlah ibadah kali ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita puji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Ayo masih semangat enggak adik-adik? Mari kita sama-sama puji nama Tuhan lagi dengan lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Hembus sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujimu di
Ya adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kiranya apa yang kita berikan boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh minta tolong papa mamanya untuk memberikan persembahan di rekening GKI Kutisari di bawah ini. Oke, sekarang mari kita puji nama Tuhan lagi dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bersama-sama satu dalam doa untuk menyiapkan hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada siapa ya di sana? Ada teman-teman. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan bercerita sebuah cerita Alkitab yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kakak perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Nike. Bisa dipanggil Kak Ike. Oh iya, hari ini kan kakak mau bercerita tentang cerita Alkitab yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, kita lihat cuplikan berikut ini yuk. Nama saya Esther. Saya Ahasuerus, Raja Persia. Saya adalah Haman, prajurit dari Raja Persia. Perkenalkan, saya Mordekai, paman dari Esther. Nah, tadi udah dengerin kan? Ada siapa aja tadi? Ada Hanam, ada Esther, ada Raja, ada Mordekai. Siapa ya mereka? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita mereka, kakak mau bercerita dulu. Nah, teman-teman ingat nggak? Kita ini diciptakan Tuhan itu dengan sangat sempurna. Kita belum mengenal dosa. Tapi ketika iblis datang,
iblis datang menggoda manusia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ups. Tapi ada satu sosok yang luar biasa yang rela mati di kayu salib untuk bisa menebus dosa manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Ya, benar sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, apa ya hubungannya kebebasan dari Tuhan Yesus dengan cerita kita hari ini tentang Hanam dan Esther dan raja dan semua orang yang tadi perkenalan diri? Nah, sebelum kita melihat cerita mereka, kakak bahas sedikit ya. Jadi, ada seorang perempuan bernama Esther. Nah, Esther ini orang Yahudi. Kemudian, ada seorang raja Persia. Apa ya hubungan tentang pembebasan dari dosa dengan cerita kita hari ini? Nah, hari ini kita kan bercerita tentang tokoh-tokoh yang sudah memperkenalkan diri tadi. Nah, sebelum kita masuk dan melihat cuplikan video mereka, kakak mau menjelaskan beberapa hal dulu ya. Jadi, dahulu kala itu ada seorang yang bernama Esther. Esther ini adalah orang Yahudi. Kemudian ada seorang raja bernama Ahasiweros. Nah, dia ini raja orang Persia. Kemudian ada seorang yang bernama Mordekai. Ingat kan tadi? Nah, Mordekai ini adalah paman dari Esther. Kemudian Haman siapa ya Haman itu? Nah, Haman adalah orang kepercayaan raja. Tapi Haman ini tidak suka dengan orang Yahudi. Artinya tidak suka dengan Mordekai, dengan Esther dan semua orang Yahudi ya. Tapi suatu saat Raja Persia ini meminta Esther menjadi istrinya. Wow, menarik bukan? Lalu gimana ya kelanjutannya? Yuk kita lihat video ini. Saya adalah Esther yang dulu adalah seorang Yahudi dan sekarang saya telah menjadi ratu dari Raja Persia. Tapi hari ini saya bersedih. Kenapa istriku? Kenapa kamu bersedih? Aku bersedih. Tunggu. Sebelum itu mari kita perjamuan dulu. Baik. Ini untukmu istriku. Terima kasih suamiku. Ada apa ratuku? Katakanlah padaku. Begini rajaku. Si Haman, dia telah melukai dan menindas paman serta bangsa Yahudi. Maafkan aku ratuku, aku tidak tahu hal itu. Lalu sekarang apa maumu? Aku mau bebaskan pamanku dan juga bangsa Yahudi. Bebaskanlah mereka, rajaku. Baiklah. Baiklah ratuku, kamu tenang saja. Terima kasih, rajaku. Baiklah. Wah, jadi ceritanya itu mengatakan bahwa Esther ini ingin sekali membebaskan orang Yahudi dari penindasan orang Persia. Nah, karena Esther ratu, jadi dia bisa ngomong apa aja ke raja waktu itu. Nah, waktu itu raja mengikuti perkataan si ratu, yaitu Esther. Lalu apalagi ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita lihat. Lalu apa yang sudah dilakukan Haman itu? Dia benar-benar mempermalukanku di depan ratuku. Haman, di mana dirimu? Siap, raja. Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, raja. Apa yang telah kulakukan, raja? Apa yang sudah kamu lakukan? Ingat apa yang sudah kamu lakukan. Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Siap, tidak ada, raja. Kamu jangan berbohong, Haman. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Mordekai, paman ratuku itu? Siap, tidak ada, raja.
Jangan berbohong. Aku kasih kamu waktu 1 menit untuk berani berkata jujur kepadaku. Wah, ternyata banyak konflik ya yang terjadi, banyak permasalahan. Nah, lalu apa yang akan terjadi ya? Kita lihat yuk. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus jujur? Bagaimana ini? Sepertinya aku harus jujur kepada raja. Bagaimana Haman? Beranikah kau mengatakan yang sejujurnya kepadaku? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku Iya, aku udah tahu. Kamu sudah melakukan kejahatan kepada paman ratuku itu. Dan kamu akan menyesal. Sekarang maafkan aku, raja. kamu akan menerima konsekuensinya. Jangan, raja. Segala sesuatu yang kamu lakukan akan ada konsekuensinya. Maafkan saya, raja. Apa yang akan kamu lakukan kepada Mordekai akan kulakukan kepadamu. Tolong, raja. Maafkan saya, raja. Tidak. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ceritanya kan? Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita bisa berbuat salah. Tapi karena Tuhan yang begitu baik, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan sekarang kita diperhadapkan pada 2 pilihan, yaitu kita mau melakukan dosa atau kita tidak ingin melakukan dosa. Kalau kakak sih maunya tidak melakukan dosa, tapi kakak tidak mampu karena kakak manusia yang lemah, yang cepat tergoda dengan hal-hal apapun. Jadi kakak ingin untuk bisa tidak melakukan dosa dengan cara kakak terus berdoa kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang memampukan kakak untuk melakukan hal yang benar di dunia ini. Nah, teman-teman, tadi ceritanya mengatakan bahwa Esther ini dipakai oleh Tuhan untuk bisa membebaskan bangsa Yahudi. Harus ingat ya, kalau Tuhan itu selalu punya cara, selalu punya hal unik untuk bisa membebaskan kita dari segala apapun itu. Terutama bebas dari penyakit, bebas dari masalah. Nah, Tuhan punya segala cara. Dan kalau Tuhan ingin membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan orang Persia, nah, Tuhan memakai Esther untuk berbicara kepada raja seperti tadi. Lalu kelanjutannya gimana ya? Yuk kita lihat. Perintah raja, Haman akan dihukum. Kasihan juga ya Haman, tapi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia pasti memiliki konsekuensi. Kalau misalnya kita melakukan dosa, kita akan menerima konsekuensinya. Bukan hanya hari ini, bukan besok, bisa saja lusa, tahun depan, 2 tahun depan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan kita, sudah membebaskan kita dari dosa, dan pasti saja Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang benar. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia tidak akan pernah membiarkan anaknya menangis, ditindas, merasakan sakit. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dengan cara apapun dan dengan jalan apapun, terutama melalui teman-teman kita yang di sekitar kita. Siapa di sini yang punya teman? Pasti semua punya teman ya. Tapi karena kita lagi di rumah saja, jadi nggak bisa bertemu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap belajar bagaimana kita menjadi alatnya Tuhan seperti Esther untuk membawa pembebasan kepada teman-teman kita. Pembebasan apa ya? Nah, pembebasan dari segala hal yang mereka rasakan mungkin. Contohnya ya, misalkan kakak punya teman, dia lagi sedang bersedih banget, sakit hati, dia pengen cerita, tapi dia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Nah, akhirnya Tuhan memakai kita. Kita datang kepada teman kita, "Hei, kamu sedang kenapa?" Dia menjawab, "Aku sedang bersedih dan aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Hatiku sakit sekali." "Oh, ya sudah, cerita sama aku aja. Aku bakal mendengarkan kamu." "Benarkah? Ya udah aku cerita ya."
Nah, seperti itu. Bisa saja itu menolong teman kita untuk merasakan kelegaan yang luar biasa. Akhirnya dia merasa bahwa ada seorang yang mau mendengarkan ceritanya. Dan itu salah satu pembebasan loh buat teman-teman kita. Luar biasa bukan? Teman-teman, masih banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menolong teman kita. Tapi harus ingat ya, ketika kita bisa menolong teman kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena memang Tuhan yang mau memakai kita. Luar biasa bukan? Nah, akhirnya cerita tentang Ester, Haman, Mordekai, Raja sudah selesai. Tapi kakak bercerita belum selesai. Ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan, yaitu dalam waktu 1 minggu, kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk menampilkan bakatnya. Untuk apa ya? Rahasia dong, nanti minggu depan ya. Nah, teman-teman semua menyiapkan bakat teman-teman. Contohnya, teman-teman bisa puisi, menari, menyanyi, apalagi drama, apalagi menggambar, apapun itu, teman-teman mempersiapkan, kemudian di video ya. Dan nanti kakak-kakaknya akan menerima video dari teman-teman. Apapun yang teman-teman suka dan apapun yang teman-teman anggap bakat yang Tuhan berikan dari teman-teman. Oke? Nah, sekian dulu ya cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dah. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kita dengarkan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari sebelum itu kita puji nama Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.